Sebersit niat baik yang tidak dilaksanakan, sama halnya seperti bertani tanpa menebarkan benih. Hal ini hanyalah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Namun, hal ini tidak menggambarkan hubungan cinta kasih antara Yayasan Buddha Seci dengan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar yang sempat terputus. Jalinan jodoh yang terjalin sejak tahun 1996 ketika Yayasan Buddha Seci Indonesia membantu Suster Alexa dalam membiayai pendidikan anak-anak jalanan di panti ini. Pada 1 April 2012, para insan seci kembali mendatangi Yayasan Kasih Mandiri Bersinar untuk memberikan bantuan berupa 750 kg beras dan berupa paket makanan kecil. Tak hanya sampai di situ saja. Pada tanggal 15 April 2012, beberapa relawan seci kembali mengunjungi panti anak jalanan tersebut dengan mengadakan baksos kesehatan bagi 100 anak jalanan yang tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Semoga kerjasama ini terus terjalin sehingga di masa-masa yang akan datang itu akan memberikan kesempatan bagi anak-anak saya ini untuk dapat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, baik di dalam kesehatan mereka maupun studi mereka. Sumbangsi insan seci terus mengalir hingga ke pelosok daerah terpencil sekalipun. Kali ini, insan seci mengepakkan sayapnya ke Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar masyarakat asli Sumba yang mayoritas berprofesi di bidang pertanian harus menderita karena tahun ini mereka mengalami gagal panen yang disebabkan oleh curah hujan yang tak menentu. Mendengar kabar ini, hati insan seci terus tergerak untuk menyebarkan butiran beras cinta kasihnya ke masyarakat Sumba. Selama 4 hari, sebanyak 12 relawan dari Jakarta yang dibagi ke dalam 6 tim berkeliling ke 52 desa untuk membagikan 20 kg beras kepada 10.250 kepala keluarga dengan total 415 ton beras cinta kasih. Tidak hanya di Pulau Sumba, butiran beras cinta kasih juga diberikan kepada 1.500 kepala keluarga di Tangerang, Banten, Jawa Barat pada 28 April 2012 kemarin. Pembagian beras 30 ton ini dilakukan di 4 titik berbeda secara bergiliran, yaitu di Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Dadap, Kecamatan Sukadiri, dan Kecamatan Maung. Pemandangan lain terlihat di misi kesehatan Yayasan Buddha Seci. Selama bulan April ini, pengobatan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan jasa dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari infrastruktur kota yang semakin berkembang dari masa ke masa. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengetahuan akan kesehatan yang sangat minim. Untuk itu, kembali Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja sama dengan Korem 031 Wirabima, sebuah instansi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, menyelenggarakan baksos kesehatan di Rumah Sakit Lancang Kuning, Pekanbaru pada 28 hingga 29 April 2012. Bakti Sosial Tima ke-83 ini melibatkan 204 relawan seci dan 123 tim medis seci. Sebanyak 137 pasien katarak, 46 pasien pregium, 72 pasien minor lokal, 68 pasien mayor termasuk hernia, 6 pasien minor GA atau benjolan, dan 18 pasien bibir sumbing berhasil menjalani operasi. Di bulan dan tanggal yang sama, para relawan komunitas Heci Timur Yayasan Buddha Seci Indonesia mengadakan bakti sosial pengobatan umum dan pengobatan gigi bagi warga Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta. Kegiatan bakti sosial yang berlangsung pada 29 April lalu bertempat di SMP Negeri 129 Jakarta Utara dan diikuti oleh 300 warga kurang mampu yang berada di sekitar kawasan Papanggo, Tanjung Priuk. Tidak hanya di Tanjung Priuk saja, pada tanggal 8 April 2012, sebanyak 921 pasien, yaitu 820 pasien umum dan 101 pasien gigi, mengikuti baksos kesehatan yang diadakan oleh Komando Pasukan Khusus yang bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia bertempat di Serang, Banten. Pasien yang mayoritas adalah anak-anak dan lansia ini banyak yang menderita penyakit kulit,
batuk, pilek, dan sakit kepala. Masa muda yang indah sering dikaitkan dengan masa untuk bersenang-senang. Dalam diri insan suci muda ini, kesenangan didapat bukanlah kesenangan duniawi semata. Kesenangan yang sesungguhnya adalah bersumbangsi pada banyak orang. Berlokasi di Sekolah Dinamika Bantar Gebang, sebanyak 70 orang relawan muda suci melakukan kunjungan ke tempat pembuangan akhir sampah yang setiap harinya menampung sekitar 6.000 ton sampah. Bermain sambil belajar. Inilah yang dilakukan oleh relawan Secing dengan murid-murid sekolah dinamika yang mayoritas adalah anak-anak dari pemulung. Membersihkan kelas, memberikan penyuluhan tata cara mencuci tangan, membuat celengan bambu, dan mengajarkan bahasa isyarat tangan. Bersama-sama mereka lakukan dengan penuh kegembiraan. Peringatan ulang tahun Seci Internasional ke-46 pada 14 April 2012 yang lalu dirayakan di seluruh dunia dengan kebaktian pelafalan Sutra Bayi Saja Guru Buddha di Jakarta. Kebaktian untuk memperingati 46 tahun Seci dan sekaligus memperingati ulang tahun Master Cheng Yen, guru bagi insan suci seluruh dunia, dipusatkan di Aula Cingse Pantai Indah Kapuk. Sebanyak 292 relawan berkumpul di Rumah Baru Insan Suci Indonesia. Selain melakukan kebaktian Sutra Bayi Saja Guru Buddha untuk mendoakan seluruh insan suci di dunia, kebaktian juga dilakukan segenap insan suci Jakarta sebagai wujud rasa syukur karena telah menempati rumah baru. Selama 18 tahun ini, Yayasan Buddha Suci melangkahkan tekad dan semangatnya di Indonesia untuk mengembangkan misi kemanusiaan ke seluruh tanah air. Kini, Yayasan Buddha Suci Indonesia lebih memantapkan langkahnya dengan membangun Aula Cingse yang merupakan rumah batin insan suci. Tepat pada tanggal 9 April 2012, kantor pusat Suci Indonesia telah resmi pindah dan beroperasi ke gedung yang baru, yakni Gedung Taai Lantai 6 Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dalam mengembangkan diri sendiri, kita harus mampu menahan kesulitan-kesulitan yang dapat mendisiplinkan pikiran yang resah menjadi tentram, agar senantiasa dapat melatih batin hingga dapat menjalankan misi suci dengan penuh ketenangan. Maka, Yayasan Buddha Suci Indonesia mengadakan training bagi relawan senior suci. Tepat pada tanggal 22 April 2012, sebanyak 200 orang relawan biru putih yang terdiri dari 8 kota ini berkumpul di Aula Lantai 3 RSKB Cinta Kasih Suci, Cengkareng, Jakarta untuk mendengarkan dan belajar bersama mengenai berbagai materi untuk bekal mereka dalam menjalankan mazhab suci. Sebagai generasi muda suci, sebanyak 33 relawan Secing pun mengadakan pelatihan untuk menyelami ajaran Cingse dengan tema satu hati, satu akar. Diharapkan para bodhisattva Secing bisa memperkuat fondasinya untuk berkomitmen masuk ke dalam barisan bodhisattva dunia dan dapat menjadi generasi yang baik bagi Suci. Setiap hari adalah awal yang baru untuk menjadi satu pribadi. Dan setiap momen adalah saat untuk penyadaran diri. Maka teruslah berpacu dengan waktu, jangan sampai membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia tanpa adanya nilai positif yang dicapai.